beberapa jadi di sini ada beberapa metode yang saya berikan nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dimengerti dan ini juga biasanya dipakai untuk keperluan penelitian dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa juga. Nah, di sini yang untuk pertama nanti saya akan memberi. Nah, untuk yang pertama saya akan memberitahukan cara menyatukan gambar. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada gambar pupuk, ada gambar apa yang kita ambil dari kamera. Nah, nanti kita satukan seperti yang di kanan ini. Nah, fungsinya apa? Nanti bisa dibuat seperti nanti ini gambar hak cipta kita, atau juga nanti bisa dibuat jadi sampul proposal atau bagaimanapun juga. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua juga, saya akan memberikan cara mengganti background. Nah, fungsi yang untuk mengganti background ini biasanya untuk misalnya kalau kita ingin membuat fast foto gitu yang 3x4 atau 4x6, kita kan biasanya perlu ke foto studio kan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan Photoshop, nanti kita tidak perlu pergi ke foto studio. Jadi kita perlu hanya kamera saja dan aplikasi Photoshop. Nah, bisa nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan cara membuat tanda tangan digital. Nah, ini sangat fungsi banget ya, karena kan sekarang kita lagi pandemi, jadi apapun surat-surat proposal biasanya itu diberikan tanda tangan digital. Nah, nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat tanda tangan digital seperti ini. Nah, ada lagi untuk kompres ukuran foto. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah ukuran foto dengan resolusi 4K, yaitu 11 MB. Nah, jika gambar ini nanti misalnya Bapak Ibu ada login ke Google, ke Google Form untuk submit gambar gitu. Nah, kan Google Form itu biasanya maksimum size-nya itu cuma 2 MB. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan size gambarnya itu. Nanti di Photoshop itu saya akan mengajarkan bagaimana sih cara mengurangi size fotonya, bukan ukuran foto, tapi ukuran besar filenya, itu menjadi 1 MB. Nah, bisa dilihat perbandingannya untuk resolusinya tidak berkurang, hanya dia ukuran fotonya saja dia jadi 1 MB. Kira-kira begitu. Satu lagi, saya akan memberikan cara blending foto. Nah, ini mungkin akan berguna juga mungkin kedepannya mungkin. Nah, misalnya tadi yang kata Bapak tadi ada pertanyaan, bagaimana sih cara menyatukan, ada contohnya ada gambar peta, di sini kan ada gambar peta, nanti di sini ada gambar, contohnya gambar sini ada gambar Bapak sedang lagi ngapain, di sini ada gambar hutan, di sini ada gambar apa. Nah, nanti itu bisa di blending, Pak, bisa di blending di atas sini, di sini. Nanti menjadi gambar hak cipta Bapak juga sendirinya. Nah, satu lagi, di sini kan kadang kan kita suka bikin frame gitu, gambar yang 2 foto. Nah, seperti bisa dilihat di sini. Nah, di sini gambarnya itu dia kelihatan tuh garisnya tuh. Ini kan mengurangi estetika gambar itu sendiri kan. Nah, nanti di Photoshop itu bisa membuat gambarnya seperti ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dia nggak kelihatan garis pembatasnya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, satu lagi nanti kalau misalnya saya sempat, saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat logo. Nanti bisa bikin logo instansi perusahaan Bapak sendiri, atau bisa bikin logo buat sendiri gitu. Nanti ini bisa dipadukan di gambar yang pertama tadi untuk menyatukan gambar, bisa membuat jadi gambar di proposal atau sampel proposal gitu. Nah, nanti bonusnya saya akan memberikan oleh-oleh bagaimana sih cara membuat gambar kita kalau misalnya kita punya spotlight atau seperti ini, dan nanti hasilnya seperti ini bagusnya.
Kira-kira begitu. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Photoshop CS6. Nah, sudah ada di ini ya, sudah ada di drive-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadkan dan juga ada tutorialnya juga. Nah, untuk yang pertama tadi saya ingin cara menyatukan gambar ya. Nah, oke. Jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada file, edit, image, layer, type. Nah, untuk kita membuat jendela kerja kita, itu kita harus bikin layer kerja kita, lembar kerja kita. Nah, caranya itu file, new, atau bisa diklik di keyboard Bapak Ibu masing-masing dengan Ctrl N seperti ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada name. Itu name lembar kerja kita. Bisa misalnya kita bikin menyatukan gambar. Nah, untuk sini, untuk yang sama kayak gitu adalah ukuran kertasnya. Misalnya kita bikin bekerja di ukuran kertas A4. Atau misalnya resolusi ini ya, 1080 misalnya. Oke. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah lembar kerja kita. Nah, jadi sebelum kita ingin menyatukan gambar, kita harus mencari dulu sudah menyiapkan gambar-gambar yang ingin disatukan. Nah, caranya itu kita panggil gambar-gambar yang itu ke aplikasi Photoshop ini. Nah, caranya dengan file dan klik open, atau bisa diklik Ctrl O. Nah, tadi kan saya ingin menyatukan gambar ini, gambar yang kita ambil dari foto tuh, kita klik ini dua, kita klik satu, baru Ibu bisa tekan Ctrl sambil tekan ini, klik. Nah, jadi nanti gambarnya ini dua-duanya bisa masuk ke Photoshop-nya. Nah, tinggal klik open. Tunggu Jos, jangan cepet-cepet Jos. Oke. Bapak Ibu, kalau misalnya itu sekalian ini juga ya, sekalian mengikuti ya, membuat gambarnya. Ada yang ingin disatukan. Nah, jadi di sini ada gambar pupuk dan ada gambar pemandangan. Nah, jadi saya ingin membuat gambar seperti ini Bapak Ibu. Saya sudah membuatnya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat, saya ingin membuat seperti ini. Nah, saya ingin membuat gambar seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat gambar ini berada di layer lembar kerja kita. Caranya begini. Ini yang kan ini ada lambang dikunci ya. Jadi kalau misalnya ada lambang gembok seperti ini, gambar itu tidak bisa diedit. Nah, caranya itu supaya bisa diedit, kita drag layar gembok ini ke tempat sampah seperti ini, ke icon sampah. Nah, gambar bisa digerak-gerakin. Nah, caranya itu gerakinnya, ini ada lambang ini nih, move tool. Atau bisa di keyboard bisa diklik V. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa ya? Nah, terusnya kita kembali ke gambar pupuk tadi. Bentar George, buru-buru. Oh iya, Ibu. Tunggu. Oke, Bu. Sabar. Tadi ngambil gambar dari mana, George? Nah, ambil gambarnya itu dari sini, edit, Bu. Image. File. Ya. Open. Open. Oh, oke. Nah, Ibu pilih gambarnya yang ingin Ibu satukan. Pilih 2 gambar atau 3 gambar juga. Tapi saya buatnya 2 gambar saja, Bu, biar lebih mudah, Bu.
Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Nah, jadi di sini ada gambar pupuk ya. Nah, gambar pupuk sama. Di sini kita belum bisa edit-edit. Nah, tulisannya call down move. Nah, caranya itu kita matikan dulu icon gemboknya nih. Kita matikan icon gemboknya dengan cara diklik icon gemboknya, di drag ke icon sampah. Seperti ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, jadi di sini kan kalau misalnya kita, jadi cara menyatukannya begini Bapak Ibu. Yang ini kita drag ke lembar ini di sini, lembar kerja ini tadi, gambar yang satu lagi seperti ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, kan tadi kan gambarnya yang kita inginkan seperti ini ya. Nah, gambar yang kita inginkan seperti ini. Di sini nggak ada layar putih ini, background putih ini. Nah, cara menghapus layar putih ini, kita harus menseleksinya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Kita hapus saja dulu untuk ininya. Nah, kita kembali ke lembar foto yang tadi, foto yang ini, tadi. Nah, cara menzoom ini enak, tekan Alt, sama tekan scroll, diklik scrollnya. Nah, mau zoom out, zoom in. Nah, cara membuat gambarnya itu backgroundnya tidak ada lagi atau menjadi format PNG, caranya seperti ini. Dilihat di sebelah kiri ini ada namanya quick selection tool. Ibu cara kliknya kan kalau klik kiri nggak bisa, dia harus klik kanan. Klik kanan. Quick selection tool. Sudah diklik. Nah, di sini ada lambang plus. Nah, bisa kita pilih. Nah, untuk lambang plus sama lambang negatif ini, artinya dia menambahkan seleksi. Kalau negatif itu mengurangi seleksi. Nah, kita menseleksi gambar yang kita gambar yang kita ingin masukkan ke gambar yang satu lagi. Caranya seperti ini. Tinggal klik kiri saja, sambil diklik ini, seperti ini. Klik kiri, tahan, sampai diarsir yang mana yang mau di drag, yang mau disatukan gambarnya nanti ke gambar satunya lagi. Kelihatan Bapak Ibu seleksinya? Nih. Ya, kelihatan. Lanjut. Seperti ini semua. Sampai dia nggak ada ini lagi. Nih. Tapi hanya untuk gambar yang diseleksi saja ya Bapak Ibu. Nih. Terus kita seleksi. Nah, ini masih ada kelihatan yang urainya ini, kita terus lagi. Nah, sudah ya Bapak Ibu, sudah rapi. Nah, di sini ada yang, kan kita kan cuma ingin seleksi gambarnya saja kan. Nah, di sini ada gambar yang putihnya ini, yang apa namanya, kelewatan seleksinya. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti ini. Peripan ini dengan plus, jadi negatif yang di sini. Caranya dibuang. Ada lambang negatif ya. Nah, di sini kita seleksinya. Nah, tadi, nah gini. Nah, cara nambahin lagi kan tadi ini. Berarti kita bikin lambang plus lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, begini juga udah cukup, nggak perlu sampai serapi banget. Nanti kita akan merapikannya lagi. Nah, sampai sini tahapnya sudah selesai. Tahap untuk seleksinya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi selanjutnya. Yaitu ada di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada refine edge. Ini, refine edge. Kita klik. Nah, kita pilih yang overlay. Ini Bapak Ibu beli, pilih yang overlay saja, overlay. Sudah? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada lambang apa ini? Lambang refine radius tool. Caranya klik kanan. Nah, pilih yang ini, yang atas. Refine radius tools. Klik kiri, oke. Nah, kita di sini itu fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk menghilangi putih-putih ini, yang seperti ini nih. Nah, caranya apa? Bagaimana? Sama yang kayak tadi, kita arsir lagi pinggir-pinggirannya, seperti ini. Di luar? Kita arsir. Di belakang? Iya, Bu, di belakang. Oke, tunggu. Kita arsir. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Nah, kita bikin smart radius. Oke, lagi diproses. Nah, kita lihat tingkat smooth pinggirannya. Nah, Bapak Ibu pilih, ini disesuaikan saja Bu, bagaimana hasil gambar yang ada di sana, yang Bapak Ibu bikin juga. Nah, kira-kira sudah. Nah, baru kita pilih outputnya. Nah, outputnya pilih mana? Pilih yang ini. New layer with layer match. Pilih yang itu. Kita klik. Lalu kita klik OK. Nah, bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Jadi di sini layar putih tadi itu bisa kehapus. Nah, yang tadi layar yang ini jadi ya layar yang di sini Bapak Ibu lihat ya, di sini ada lambang mata, di sini ada yang tidak ada lambang mata. Nah, artinya lambang mata itu adalah gambar yang terlihat pada lembar kerja kita. Nah, yang tidak ini berarti lembarnya kita matikan gambarnya. Nah, ini kan tidak dipakai nih. Kita delete aja. Nah, cara delete-nya itu Bapak Ibu klik ini layarnya ini, kita tekan delete di keyboard, delete. Nah, sudah gambar seperti ini. Kita pilih move tool. Move tool tadi tekan V atau di sini paling atas dia kursor ini. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, gambar bisa kita gerakin ya. Kita pilih, tunggu di sini masih ada putih-putihnya ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak pengen ribet lagi, kalau cuma segini doang, bisa pakai pen Bu. Nah, cara kita menghapus ini hanya cukup memakai pen saja. Caranya bagaimana? Klik kanan pennya yang ini, lambang pen. Nah, kita pilih yang pen tool. Nah, kita klik yang mana yang mau kita hapus. Iya. Nah, klik kanan, make selection tool, oke, delete. Oh, pakai res saja ya. Maaf Bapak Ibu, kayaknya lebih mudah pakai penghapus saja deh. Pakai penghapus, di sini ada penghapus, ada erase tool, yang lama penghapus, klik ini, kita hapus. Nah, sudah terhapus ya Bapak Ibu, sepertinya lebih mudah pakai erase tool. Nah, sudah. Nah, sekarang kita drag ke lembar kerja yang ingin gambar kita satukan. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, ini kan gambarnya kan masih terlalu gede ya, terlalu besar. Nah, cara membuat gambar yang menjadi presisi, tinggal tekan Ctrl T di gambar ini. Ctrl T. Nah, sekarang bisa kita kecilin. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah setelah udah sesuai ukurannya, jangan lupa kita klik checklist yang di atas ini. Nah, sekarang kita ingin membuat teks seperti ini tadi. Nah, pupuk urea Indonesia, kita klik. Nah, cara membuat teksnya itu di sini ada lambang teks, T. Pilih yang teks. Nah, kita klik, kita tulis pupuk urea Indonesia. Nah, di sini fontnya masih kecil. Kita blok dulu semuanya. Kita pilih size-nya. Mau size-nya disesuaikan aja. 8. Nah, coba kebesaran. Kita klik. Nah, caranya juga bisa seperti ini. Kita klik dulu gambarnya. Kita tekan move tool. Nah, baru kita klik Ctrl T. Kita kecilkan seperti ini.
Aduh. Nah, seperti ini. Nah kan teksnya kan warnanya kan masih hijau ya. Masih hijau. Kita pilih teksnya, kita blok lagi. Klik warna hitam. Nah, masih terlalu tipis. Kita bikin sini. Ini kan masih regular, kita bikin bold. Nah, ini masih kemajuan. Kita geser lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah siap. Nah, untuk tutorial pertama, ini sudah beres ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial kedua. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nge-save gambarnya seperti ini, file, save as. Nah, nanti Bapak Ibu save lah dengan format JPEG Bapak Ibu ya, jangan lupa format JPEG. Karena format JPEG format gambar. Nah, nanti tinggal klik save saja. Oke, kita masuk ke tutorial kedua. Saya no aja ya, saya nggak save. Oke, nah, sekarang tutorial kedua. Mana tutorial kedua itu ini mengganti background. Nah, sekarang kita pilih membuka gambar yang ingin kita edit. Nah, caranya file, open. Bapak Ibu cari di mana gambarnya yang ingin diedit tadi. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita ingin mengganti background-nya. Nah, ini kan tidak bisa diedit-edit ya. Nah, jangan lupa, ini layar gembok ini kita matiin dulu. Caranya kita klik layar gemboknya, kita drag ke icon sampah. Seperti ini. Nah, gambar sudah bisa diedit-edit. Nah, sekarang sama kayak cara pupuk tadi, cara mengedit pupuk tadi, menghapus background gambarnya dengan cara klik Quick Selection Tool. Quick Selection Tool. Nah, kita besarin ininya, bisa dibesarin biar cepat. Nah, di sini ada yang kelebihan, semua kita pilih negatifnya. Pokoknya intinya kita harus seleksi gambarnya. Ini size-nya. Tidak perlu rapi, nanti kita bisa rapikan nanti di fungsi reflect edge tadi. Kasar-kasarnya aja lah. Nah, juga kasar-kasarnya aja. Nah, kita kurangin lagi supaya enggak ini. Kurangin saja. Nah, ini juga ini harus dibolongin juga. Aduh. Memang sangat agak lama sih Bu sebenarnya untuk ngeditnya ini. Harus kalau mau lebih rapi saya ini karena biar cepat saja Bu, saya gambarnya tidak terlalu rapi ya. Bisa lebih rapi sebenarnya kalau bisa kelihatan. Nah, sudah terseleksi ya. Nah, kita pilih refine edge. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita pilih tadi bisa overlay. Nah, kita pilih yang ini aja, black and white. Nah, kita pilih dulu black and white. Nah,
Bentar. Nah, terus kita tadi kan masih ada yang kayak gini-gini ya. Nah, kita klik kanan, refine radius. Nah, baru kita ini. Nah, bikin samar-samar dia. Buat aja di pinggir-pinggirnya. Nah, bisa dilihat dengan format on layer. Masih terlalu jelek. It's not reduce. Coba. Nah, ini terlalu hitam ya. Kita pilih, bentar. Kita pilih smooth-nya. Nah, kita bermain di sini aja. Di sini. Nah, jadi bisa kelihatan lebih rapi. Nah, setelah itu sama kita pilih ini new layer with layer mask. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngedit pinggir-pinggirnya biar rapi, kita pilih itu, kita pilih oke saja. Nah, jadi Bapak Ibu, nah, jadi kan kita mau mengganti backgroundnya. Cara mengganti backgroundnya seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih bikin new layer di sini. New layer. Nah, kita pilih warnanya dulu, warna merah. Nah, tadi caranya itu pilih dulu warnanya. Nah, tapi kita bikin warnanya di layar ini yang di bawah gambar ini. Nah, layar di bawah gambar ini kita bikin ini merah. Klik OK. Nah, baru kita tekan Alt sama Delete. Alt Delete secara berbarengan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kan Bapak Ibu kan pakai 3x4 kan tidak semua ikut kan. Nah, jadi saya pilih ini crop, di crop saja. Nah, lambang crop itu seperti ini Bapak Ibu. Nih. Klik kanan, crop tool. Nah, kita crop saja. Nah, samananya pinggir-pinggir kiri kanannya seperti ini. Sebenarnya hasilnya bisa lebih memuaskan dari sini. Ini karena cepat saja kita menghemat waktu. Nah, Bapak Ibu bisa ya, nanti bisa dipraktekkan juga di rumahnya. Kalau misalnya juga untuk mahasiswa juga untuk kalau misalnya perlu foto 3x4 secara cepatnya bisa seperti ini ya. Hanya perlu Photoshop aja seperti ini. Nah, lanjut kita ke tutorial. Nanti bisa di-set dengan format JPEG juga ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tutorial ketiga, yaitu membuat tanda tangan digital. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan ini foto tanda tangannya. Boleh pakai kamera juga nggak apa-apa. Misalnya saya mau membuat tanda tangan saya. Nah, seperti ini. Nah, kan di sini gambarnya nggak bisa diedit ya. Nah, jangan lupa ini masih layar gembok, masih dikunci. Nah, sekarang kita klik layar kuncinya, kita drag lagi ke icon sampah. Nah, seperti ini, bisa diedit ya. Nah, terus kan kita kan hanya ingin segini doang nih. Kita pilih crop, kita crop saja gambarnya. Kita crop supaya lebih enak editnya. Kita crop. Nah, kita perlunya segini aja. Klik OK. Nah, sudah ada Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin menseleksi layar belakangnya itu supaya ini tanda tangan digital kan. Kalau misalnya di Word kan, kalau misalnya kita tempelkan ini ke Word kan kelihatan tuh background-nya ini, background kertasnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan background kertasnya? Sama seperti tadi yang Pupaya dan background tadi. Nah, caranya kita klik. Nah, ada cara cepatnya. Tadi kan kita kan pakai Quick Selection Tool. Nah, harus seperti ini kan, harus diginiin. Nah, ada cara cepatnya itu dengan Magic Wand Tool. Nah, Bapak Ibu jadi Magic Wand Tool itu dipakai kalau misalnya background itu satu warna. Kayak gini, ini kan warna kertas satu warna nih. Kita klik saja. Nah, kita lihat. Nah, kita klik lagi. Kita klik gambar yang ini, yang ingin diseleksi, kan? Nah, baru kita tekan delete. Lagi. Nah,
Nah, ya ini kita tekan delete. Nah, kita lagi klik, tekan delete. Klik lagi, tekan delete. Nah, lagi. Maaf. Ingat ya Bapak Ibu, dia seleksi yang di lingkarannya saja yang ingin dihapus. Nah, sudah ya, sudah jadi ya. Nah, dan juga diingatkan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya foto yang dia tembus pandang, itu harus disimpan dengan format PNG. Nah, cara menyimpan yang ini, file, sama seperti tadi, save as. Bedanya itu cara penyimpanan formatnya. Kita harus menyimpan dengan format PNG. Bisa Bapak Ibu lihat, format PNG itu ini. Nah, dia. Maaf, bentar. Ini, PNG ya. Nah, seperti ini, PNG. Nanti tinggal klik save aja. Nah, nanti tanda tangan ini bisa dipakai di Word, mau di mana saja gitu. Kira-kira begitu. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Yaitu cara mengkompres ukuran foto. Nah, saya tunjukin dulu ya ukuran foto saya ya yang tadi. Mana ya? Nih, ini adalah foto aslinya. Saya klik kanan, properties. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, di sini ukuran fotonya 11 megabyte. Nah, ini kalau misalnya kita unggah ke mana ya? Ke Google Form atau ke platform-platform digital, ini nanti tidak akan diterima karena hanya menerima di bawah 2 megabyte. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara membuat gambarnya seperti ini? Ya, di sini tuh gambarnya hanya 1 megabyte, tapi tidak mengurangi resolusinya, hanya mengurangi size gambarnya. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti itu? Nah, seperti ini. Kita pilih dulu gambarnya, seperti tadi, tekan file, lalu klik open. Maaf. Nah, kita lihat gambarnya di mana tadi kita simpan. Kompres. Nah, ini. Yang ini ya yang resolusinya tinggi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya, ini gambarnya 11 megabyte. Nah, kita cara mengompres seperti ini. Tinggal klik image, terus pilih image size. Nah, ini kan resolusinya 300. Kita kurangin saja resolusinya menjadi misalnya 50. Klik OK. Nah, memang kecil, tapi tidak mengurangi resolusinya. Bisa Bapak Ibu lihat. Masih tetap jernih. Kita klik file, baru klik save as. Misalnya kita pilih hasil kompres. Hasil kompres. Nah, kita simpan dengan format JPEG. Save. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya. Nih, ini adalah size penyimpanannya. Bisa lebih kurang dari 1 megabyte. Jadi 352 kilobyte. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, itulah dia fungsi untuk cara mengkompresnya. Nah, selanjutnya untuk tutorial selanjutnya saya ingin membuat blending foto seperti ini. Nah, kita harus menyiapkan foto-fotonya. Dengan cara tekan Ctrl O atau tadi file open, kita pilih gambarnya yang mana. Nah, kita pilih gambarnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Kita pilih open. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ingin gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, berarti bisa Bapak Ibu lihat, kita itu lihat aja, ini berarti kerjanya di layar ini, layar pemandangannya. Nah, supaya bisa diedit, kita klik kuncinya, kita matiin dulu. Nah, kita matiin dulu layar gemboknya pada setiap gambar, biar mudah kita ini.
Bapak Ibu lihat kita edit-editnya. Ini Bapak Ibu lihat ya, di sini ada 4, berarti di sini ada 4 foto. Nah, sekarang kita mau menggabungkan semua gambar ikan paus tadi masuk ke dalam gambar ini. Bagaimana caranya? Nah, misalnya nih, gambar yang ini misalnya tadi di situ. Ini kita drag gambar ini ke layar foto yang ini, foto yang pemandangan ini. Nah, kan terlalu besar nih, kita sesuaikan aja dengan cara gambar ini gambar ini, layar gambar ini, kita klik Ctrl T. Nah, kita kecilin. Nah, seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, bisa langsung kita blending. Bisa langsung kita blending. Nah, caranya itu gambar yang ini, layar gambar ini sama gambar yang ini, yang di bawah ini, yang ini gambar pemandangan ini, kita gabungkan, kita di blok. Nah, kita blok. Nah, baru kita klik ke edit. Nah, maaf sebentar, ke mana ya? Ke layer, maaf. Oh, maaf Bapak Ibu, ke edit ya. Ke edit. Baru kita pilih auto blend layer. Auto blend layer. Kita pilih yang stack. Nah, panorama itu kalau misalnya dia gabungin gambar, kalau misalnya dia gambar 1, gambar 2, gambar 3 seperti itu. Kalau kita kan pengennya dia menjadi saturasi gitu warnanya. Jadi kita pilih stack image. Kita klik OK. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya. Tuh. Ikan pausnya kayak kelihatan ada di gambar ini. Nah, baru kita ingin menyatukan lagi gambar ikan paus yang ini nih. Kita drag lagi gambar ikan pausnya ke yang tadi, ke layar yang ini. Nah, kita kecilin lagi gambarnya, sesuaikan saja. Dengan Ctrl T. Tekan Ctrl T, kita kecilin. Nah, seperti ini. Misalnya di sini nih misalnya. Nah, kita klik OK, checklist maaf. Nah, setelah itu kita blending lagi gambar ini, tapi terhadap background, bukan terhadap gambar ini, terhadap background gambarnya. Ini lihat, oh maaf, kita maunya kita bikin dulu. Tadi ini paus 1 ya, paus 1. Caranya itu double klik tulisannya, hapus, paus 2. Nah, misalnya ini background, supaya memudahkan kita, yang mana sih gambarnya gitu. Nah, jadi di Photoshop itu juga Bapak Ibu, dia memakai konsep ini layer per layer. Jadi gambar itu saling menimpa gitu Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ke topiknya. Nah, paus yang tadi ini kita mau seperti ini, blending dia warnanya. Nah, paus 2 kita klik sama background dengan cara sampai menekan kontrol, tekan Ctrl. Nah, seperti ini. Baru kita pilih lagi tadi edit. Terus kita pilih auto blend layer. Nah, kita pilih stack image. Dan nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya lagi kita mau menyatukan gambar yang ini. Sama juga caranya, tinggal kita drag gambarnya, kita kecilin kemana yang diinginkan. Jadi ini istilahnya kayak manipulasi gambar. Udah masuk ke manipulasi gambar ini. Nah, kita klik. Nah, kita klik gambar ikan paus sama gambar layer background ini. Kita klik. Baru kita pilih edit. Baru kita klik auto blend layer. Pilih lagi state image. Seperti itu. Sudah deh. Mungkin ini nanti bisa diatur kontrasnya supaya nanti gambar bunyinya bisa kehilangan. Nah, seperti itu untuk tutorial ini. Selanjutnya, nanti bisa di-save lagi dengan format JPEG. Nah, saya tidak disimpan supaya sudah pernah simpan soalnya. Selanjutnya lagi kita masuk ke tutorial selanjutnya ini. Blending foto tapi garisnya dia nggak kelihatan. Nah, caranya itu kita siapkan lagi gambarnya. Open atau Ctrl O. Pilih gambar yang ingin mau di blending. Gambar 1 dan gambar 2.
kita pilih open. Nah, kita pilih open. Nah, kita pilih open. Nah, ingat ini kan tidak bisa diedit ya. Kita matikan dulu gembok layar gemboknya dengan cara drag ke icon sampah. Sama yang tadi juga gambar satu lagi ke icon sampah drag. Nah, selanjutnya gambar yang ini, nih bisa kan? Nah, selanjutnya gambar ini kita klik, kan pengen masuk gambar yang satu lagi tuh. Jadi kita gambar ini kita kecilin lagi, kita kecilin saja supaya bisa muat gambar yang satunya lagi. Dengan cara tekan Ctrl T pada gambar ini. Nah, jangan lupa kita kan narik scrollnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa sambil nekan shift. Soalnya kalau nggak sambil nekan shift, dia sepertinya ngecilinnya tuh. Nah, tekan silang lagi kalau gagal, salah. Nah, cara itu tekan Ctrl T sambil tekan shift untuk ngecilinnya. Jadi dia ngecilinnya presisi. Nah, kita tarik gambarnya ke sini. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang kita drag gambar yang tadi ini ke gambar yang satu lagi. Seperti ini. Nah, ini gambarnya kan kecil ya. Kita Ctrl T, ya. Kita gedein. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ya, seperti ini. Pengennya nimpa nih, nimpa segini aja nih. Nah, oke. Sekarang kita cara ini menggaris ini supaya nggak kelihatan. Nah, caranya gimana? Hanya memakai tools erase. Nah, erase itu yang ini penghapus. Erase tool. Sudah Bapak Ibu lihat erase tool. Terus kita pilih yang blur. Blurnya itu yang ini. Dari sini kita pilih yang blur. Yang ini aja nih, blur nih. Nah, terus Bapak Ibu turun opacity-nya, transparannya itu Bapak Ibu kecilin. Kita bikin sampai 30 saja. Nah, sekarang kita ini. Tuh. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, garisnya nggak kelihatan lagi kan? Jadi kita bikin sama-sama aja. Nah, sama-sama aja. Nah, kita bikin sama-sama aja. Nah. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan. Nah, supaya rapi. Nah, ini Bapak Ibu lihat kan? Sama-sama. Nah, jadi kelihatannya seperti satu foto, tapi sebenarnya ini gabungan dari 2 foto gitu. Karena dia tidak ada garisnya gitu. Kira-kira begitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu beres sudah siap, tinggal Bapak Ibu file, save as saja nanti dengan format. Nanti dengan format JPEG saja. Seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira begitu untuk tutorial untuk blending ngapus pinggirannya. Selanjutnya, kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat logo. Nih, membuat logo. Membuat logo kita di sini saya membuat tutorial membuat logo yang mudah saja ya Bapak Ibu. Logo Photoshop sama logo minuman Pepsi. Nah, pertama kita bikin logo Photoshop dulu. Nah, caranya itu kita file, kita bikin lambar kerja new. Kan tadi kan gambarnya kan ini kotak ya. Nah, kita bikin aja lambar kerjanya dia sama ukurannya, kotak juga. Berarti misalnya kita bikin 300 kali 300, lebarnya 300, tingginya 300 mm. Kita pilih OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya buka aja supaya dia mudah. Open. Logo tadi mana ya? Logo. Open.
Nah, saya ingin membuat logo seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tinggal ini kan ada persegi, tapi dia di sini round, ada lekungannya. Nah, pilih yang ini shape. Nah, shape-nya itu kita klik kanan. Nah, di sini ada yang klik rounded rectangle tools. Kita pilih. Nah, setelah kita klik, kita atur saja langsung warnanya. Di sini ada fill. Kita pilih warnanya. Itu warna apa ya? Oh, kita mau bikin yang pertama yang si biru, yang di luar dulu, pinggiran birunya. Pilih yang biru ini. Nah, kan supaya dia sama warnanya, Bapak Ibu bisa lihat nih. Nih, dia ada lambang tes gini nih. Pilih. Nah, maaf. Nah, udah. Kita ini saja. Kita gambarnya seperti ini. Nah, ini kurang rounded ya, kurang lingkaran. Kita ulangi saja, kita hapus. Nah, caranya itu ini, kita edit lagi di sini. Radius ininya. Radius lingkarannya. Kita bikin begini. Maaf, mana ya? Nah, misalnya seperti ini dulu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bikin gambar kotak yang di dalamnya ini. Nah, jangan lupa kita klik ini di atasnya, kita klik layer baru. Nah, kita bikin lagi gambar kotaknya. Nah, seperti ini. Nah, kan seperti ini kan agak ribet nih. Tinggal warnanya kita ganti jadi warnanya ini. Nah, kan kurang presisi kan. Bisa aja Bu menggambar itu dengan cara duplikat aja nih. Klik kanan, duplikat. Oke. Nah, terus Bapak Ibu sendiri ganti warna yang untuk ininya. Kita pilih warna agak gelap ya. Nah, kita pilih yang sesuai ini. Ada lambang pen ini, berarti dia menyesuaikan gambarnya. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, kan yang birunya kelihatan. Kita kecilin gambar yang ininya. Gambar yang ininya. Gambar yang hitamnya. Dengan cara tekan Ctrl-Alt. Nah, sambil tekan Shift dan Alt. Sambil tekan ini. Nah, jadi dia ngecilinnya dia pas di pusatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita dinaikin lagi. Nah, seperti ini. Kita klik OK saja. Nah, setelah itu cara membuat tulisannya bagaimana? Cara membuat tulisannya sama seperti tadi. Kita klik icon teks. Kita klik ini teksnya di sini. Kita pilih PS Photoshop. Nah, kita pilih OK, kita udah sini. Nah, itu terlalu kecil ya. Nah, kita edit lagi teksnya. Ctrl A, pilih warnanya. Nah, di sini ada lambang kayak ini ya, lambang kayak apa namanya? Jadi kita bisa mengambil warnanya sama. Nah, kita klik. Nah, sama kan? Nah, kita klik OK dulu. Nah, setelah itu kita ganti fontnya, ukurannya kita ganti misalnya sampai 60 coba. Masih kurang besar. Kita tekan lagi Ctrl T, gambar tulisannya, baru kita ini gedein. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira beginilah kasarnya. Nah, berarti untuk logo seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa, nanti kan Bapak Ibu kan cuma pengen segini doang. Nanti Bapak Ibu bisa crop aja gambarnya. Tekan klik kanan crop tool, tinggal Bapak Ibu crop. Nah, seperti ini. Crop saja.
Oke deh, jadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu gambar logo Pepsi. Logo Pepsi. Nah, saya buka dulu gambar logo Pepsi-nya. Mungkin ini agak lebih susah, jadi Bapak Ibu harus simak, karena dia lingkaran, ada lengkungannya juga. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita ingin bikin gambar seperti ini. Nah, kita bikin dulu lembar kerja kita, tekan File, baru New. Nah, kan ini kan gambarnya kan, kalau logo kan biasanya kan persegi ya, kita bikinnya 300x300. Klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu pengen tadi kayak kelihatan kayak Photoshop tadi, supaya dia enggak ini, kita klik, kita drag gambarnya seperti ini, Pak. Nah, ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sekalian, Bapak Ibu lihat juga gambarnya, sekalian edit. Nah, terus kita ingin bikin lingkaran seperti ini. Nah, ini yang paling susahnya nih. Nah, jadi Bapak Ibu stepnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus lihat, kita bikin klik kanan, pilih ellipse tool. Nah, kalau misalnya ellipse kita bikin seperti ini tuh, dia itu nggak presisi, dia itu lingkaran atau enggak. Nah, caranya itu kita tekan shift. Nah, jadi intinya kalau kita shift sambil kita tekan ini, dia itu lebih presisi. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya lingkaran ini nanti kita bikin warna putih, tapi kita bikin aja dulu warna biru muda, supaya kelihatan warna putihnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita ingin membuat lengkungan biru ini. Nah, caranya seperti ini. Pilih pen tool. Nah, kita pilih dari sini ke sini. Nah, bebas. Setelah itu kita bikin bebas. Oh, yang penting dia jumpa lagi ke si titik tadi yang awal tadi kita bikin. Sampai dia dalam lingkaran itu. Nah, ini nggak kelihatan kan? Nah, kita turunin saja opacity-nya, transparannya. Nah, jadi kelihatan tuh gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bebas ini Bapak Ibu. Yang penting dia konten utamanya ininya, garis ininya. Nah, setelah itu kita pilih lagi pen tool, pilih kanan pen tool-nya. Nah, pilih add anchor point tool. Nah, ini membuat lengkungan. Nah, Bapak Ibu klik dulu klik dulu ini. Nah, baru Bapak Ibu klik ini seperti ini. Nah, baru Bapak Ibu juga bisa klik seperti ini untuk lebih presisinya gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kan ini kan tadi kan dia warna biru ini. Langsung aja kita ganti warnanya seperti warna biru nih caranya. Ini kan tadi yang lembar kerja yang ini. Nah, kita double klik yang ada lambang kotak seperti ini, double klik. Nah, pilih warnanya seperti warna ini. Nah, caranya kayak tadi juga. Tinggal klik ini aja yang ada lambang ini. Ada apa namanya? Kursornya seperti menjadi gambar kayak pencontoh warna gitu. Nah, klik ini. Kita klik OK. Nah, baru opacity-nya itu kita naikin aja langsung transparannya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya pertama-tama masih belum kebentuk ya apa gambar apa ini. Nah, selanjutnya kita mau bikin gambar warna merah ini. Kita bikin lagi layer baru di atasnya. Nah, kita bikin lagi sama juga caranya pakai pen tool. Nah, kan dari sini sampai sini kan space kecil, kita bikin sama juga sampai ujungnya seperti agak lebar seperti ini. Nah, misalnya sini. Nah, dia lengkungannya ada di sini. Nah, cara bikin lengkungan sama kayak tadi, klik pen tool, baru klik add anchor point. Nah, maaf, dia harus sampai berbentuk dulu, maaf. Tadi klik dulu, tadi dari sini ke sini, sampai dia berbentuk, sampai dia ketemu lagi. Nah, seperti ini. Nah, supaya kelihatan dia, supaya dia tembus pandang ininya, kita pilih opacity, kita turunin dulu. Nah, kita lihat ya. Nah, baru kita pengen lengkungan seperti ini. Nah, pilih klik kanan, add anchor point. Nah, klik dulu sekali. Nah, baru dia kita lengkungin. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi kan warnanya merah ya. Nah, cara mengganti warna merah itu sama kayak tadi. Double klik gambar yang tadi, shape 2-nya ini.
pilih yang warna merah ini, kita klik aja. Nah, klik OK. Nah, baru opacity-nya kita naikin lagi. Nah, sampai sini untuk ininya udah bisa. Nah, sekarang kita mau cara selanjutnya namanya clipping max. Jadi kita membuat gambar itu menjadi lingkaran seperti ini dengan cara ini shape 2, shape 1 dengan shape lingkaran ini. Nah, shape 1 ini kita bikin klik kanan. Ini ya, shape 1 itu kita bikin klik kanan, baru klik clipping max. Seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu. Satu lagi yang shape-nya 2 itu, kita bikin lagi sama juga, klik kanan, klik clipping max. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia warnanya, tadi saya bilang kan kenapa saya bikin warna biru, biar kelihatan aja sebenarnya. Nah, kita ganti warna biru jadi warna putih. Nah, kita klik lagi elipsnya jadi warna putih. Nah, oke. Nah, kira-kira kasarnya seperti inilah gambar Pepsi-nya. Mungkin nanti bisa diperbaiki untuk lengkungannya. Nah, juga ini nih masih ada struknya ya, garis pinggirnya. Nah, cara mematikan garis pinggirnya ini, klik kanan elipsnya, baru pilih blending option. Nah, struknya ini, pilih yang struk, kita pilih warna putih. Nah, sudah ya Bapak Ibu, kita klik OK aja. Udah jadi deh. Nah, untuk teksnya ini, kita bisa bikin teksnya. Sama juga kita bikin klik kanan. Klik aja teks, langsung kita klik. Tulisannya Pepsi. Nah, kita karena warnanya masih jelek, kita ganti warnanya. Jadi warna ini. Karena ini, yang di atas sini ada warna, kita pilih sama dengan warna ini. Nah, oke. Nah, kan fontnya berbeda ya Bapak Ibu, fontnya berbeda. Nah, di Photoshop, kita bisa pilih fontnya. Bapak Ibu pilih fontnya. Nah, bisa Bapak Ibu pilih fontnya. Kita blok dulu tulisan teksnya, baru kita pilih di sini, ada nih fontnya. Jadi Bapak Ibu bisa milih font yang mana aja. Contohnya saja sih kita pakai yang Swiss ini. Nah, udah jadi deh. Nanti Bapak Ibu bisa carilah font untuk Pepsi itu font apa gitu. Nah, ini kan sama juga untuk memperbesar gambar itu, tinggal kita klik Ctrl T gambarnya, lalu kita ini scroll gini. Nah, udah jadi Pepsi-nya. Nah, oke, ini untuk tutorial membuat logo. Nanti Bapak Ibu bisa nge-save-nya di file save as baru JPEG lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial selanjutnya yaitu, nah ini saya ada memberi bonus cara mengedit foto menjadi lebih bagus seperti ini. Dan tadinya dia ada jerawatnya, ada noda hitamnya, bisa kita bikin gambar seperti ini bagusnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu bisa kegunaannya untuk memposting juga, posting ke Instagram, jadi lebih pede juga ya kan. Nah, terus kita pilih dulu gambarnya. Nah ini, saya gambar yang ini ya. Nah gambar yang ini nih. Saya ingin menghilangkan jerawatnya. Nah caranya, nah ini gambarnya nggak bisa diedit nih. Kita mati layarnya. Kita matiin gembok layarnya. Sudah. Nah terus kita pilih Healing Brush Tool. Kita pilih nih. Nah, jadi Bapak Ibu cara kerja begini. Bapak Ibu tekan dulu contoh kulit yang ingin mau Bapak Ibu ingin, tekan Alt, kita klik. Itu dulu. Dengan Sohi. Halo Bapak Ibu, ini ya sheet tadi ya. Saya screen lagi.
Sudah kelihatan screen saya Bapak Ibu? Sudah. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ini, sama tadi caranya, dengan klik kanan ini, pilih spot healing brush tool, klik Alt, contoh kulit yang ingin mau di ini, klik sekali, continue. Nah, baru kita pilih ini. Nah, saya nih, noda hitamnya dia sama-sama jadinya kan? Nah. Nah, dia nggak kelihatan lagi jerawatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu save as, baru format JPEG. Jangan lupa format JPEG ya Bu, kalau ingin menjadi foto. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk apa namanya tutorial untuk mengedit gambar di Photoshop. Nah, jadi sebenarnya tujuan saya kenapa saya memberikan banyak tutorial seperti ini? Nah, tujuan itu seperti ini nih. Nah, ini gambar ini kan nanti bisa kita bikin menjadi membuat iklan produk kita, bisa buat sampul proposal kita. Nah, dan tadi juga yang dibilang Pak Arjon juga ini tadi untuk mengkompres ukuran foto yang nanti kita misalnya upload ke apa namanya ke platform digital kan kita harus biasanya kan upload kan cuma batasnya 2 megabyte. Kita harus mengkompresnya, terus kita membuat tanda tangan digital. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari tutorial kali ini. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa ditanyakan saja di kolom chat atau bisa saja langsung nanti. Nah, terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak George Michael Tampu-Bolon yang telah berbagi ilmu, mempraktikkan Photoshop. Ya, sangat insightful dan bermanfaat bagi para akademisi seperti kita yang sering menggunakan gambar untuk menulis paper atau tugas-tugas kuliah. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi ketinggalan mengikuti materi sejak awal, dapat nanti akan diberikan recordingnya. Dan sampai saat ini Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti workshop selanjutnya? Sip, masih. Semangat. Masih semangat? Semangat, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Masih, Pak. Untuk itu langsung saja kita akan ke sesi 2, yaitu materi tentang mempraktikkan visio. Kepada Pak Wendy Menaldo Saragi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Saya kali ini akan